Oke, baik. Terima kasih. Sampai kita bertemu ini di video pembelajaran yang mengenai kalkulus 2 ini. Sekarang kita akan bahas tentang teorema dasar kalkulus pertama. Sebelumnya saya minta maaf karena kita belum bisa bertemu tatap muka secara langsung dalam kelas. Tapi seperti yang saya kemukakan kemarin bahwa saya harap pembelajaran yang kita lakukan ini tuh bisa efisien dan efektif. Dan besar harapan saya, walaupun kita pertemuannya di sini sebentar, tapi saya harap di rumah itu pelajarannya diulang kembali. Dan mohon maaf juga kalau misalnya penjelasannya kurang karena keterbatasan dari media pembelajaran kita ini. Oke, kita akan masuk teorema dasar kalkulus pertama. Yang selanjutnya kita akan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama ini untuk menghitung integral tentu. Integral tentu yang di sini itu maksudnya adalah integral yang kita pelajari kemarin, ada tentang luas daerah yang dibawa luas daerahnya, ada tentang sigmanya. Jadi untuk menghandle semua itu kita harus pakai teorema dasar kalkulus pertama. Coba diperhatikan baik-baik ya, apa sih sebenarnya teorema dasar kalkulus pertama ini. Nah, sejauh ini kita telah dapat mengatakan apakah sebuah fungsi terintegralkan pada sebuah selang. Ingat, selang itu ada selang terbuka, ada selang tertutup, dan sebagainya. Saya rasa kalian tuh sudah paham. Dengan melihat apakah sebuah fungsi tersebut terbatas dan kontinu, kecuali di sejumlah terhingga titik. Ingat, kalau dikatakan fungsinya itu terbatas dan kontinu, itu artinya bahwa dia punya batas atas dan batas bawah. Ingat ya, dia punya batas atas dan batas bawah, kecuali di sejumlah terhingga titik. Namun untuk menghitung integral tentu fungsi tersebut, selain dapat digunakan definisinya, kita memerlukan senjata yang lebih ampuh. Nah, kan ada definisi integral yang kita pelajari kemarin itu, ada yang pakai sigma, ada yang pakai di mana daerah atas yang mana bawah, yang gambar itu. Sekarang ini ada lebih ampuh lagi dengan memakai teorema dasar kalkulus yang akan kita pelajari ini. Jadi intinya itu adalah dia punya batas. Ingat, fungsinya itu terbatas dan kontinu. Selanjutnya, nah ini adalah teoremanya. Jika f kontinu, fungsi ya, maksudnya f itu adalah fungsi dalam x, kontinu dan mempunyai antiturunan f. Kalau antiturunan berarti dia hasil yang diturunkan. Antiturunan itu integral. Integral f. Ingat, kalau turunan itu adalah turunan itu turunan pertama. Tapi kalau misalnya anti turunan itu adalah integral. Sama kalau disebut dengan anti diferensial, itu sama dengan artinya integral ya. Jadi jangan bingung. Maka integral fx dengan batas atas b, batas bawah a, itu akan menghasilkan fb dikurang fa. Ingat, kalau f besar itu adalah anti turunan dari fungsi fx. Lalu catatannya adalah yang pertama, teorema dasar kalkulus pertama ini akan mengaitkan integral tak tentu dengan integral tentu. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas. Artinya dia tidak punya batas atas dan tidak punya batas bawah. Lalu yang kedua, notasi f besar itu dapat dinyatakan dalam bentuk fb dikurang dengan fa. Jadi yang kalian ingat itu adalah kalau sesuatu fungsi fx, dia itu kontinu pada batas atas b, batas bawah a, maka fungsinya itu menjadi fb dikurang dengan fa. Nah, ini adalah buktinya. Misalkan f-nya kontinu dan mempunyai antiturunan. Berarti ada fungsi f, dia kontinu dan mempunyai antiturunan f. Maksudnya itu integralnya ya. Antiturunan f pada selang tertutup a, b. Maka f-nya itu terintegralkan pada